Kasus pencurian upah masih terus menjadi momok yang menghantui para buruh di Indonesia. Tak terkecuali di sektor tekstil, garmen, sepatu dan kulit atau TGSL. Praktik pencurian upah ini salah satunya terjadi di sebuah pabrik garmen di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut regulasi di Indonesia, jam kerja seorang pekerja adalah 40 jam dalam sepekan. Lebih dari itu, harus dihitung sebagai lembur. Namun di pabrik ini, para buruhnya harus bekerja sampai 56 jam sepekan tanpa mendapatkan uang lembur. Berdasarkan jam yang ditetapkan dalam sistem undang-undang Indonesia itu ada 8 jam, 7 jam 7 jam untuk bekerja, 1 jam untuk istirahat. Nah, tapi yang terjadi di perusahaan ini adalah bisa sampai 8 atau 9 jam, bahkan 10 jam kerja, 1 jam istirahat, bahkan 1 jam istirahat juga nggak dipakai untuk istirahat, hanya dipakai buat makan, minum air, dan itu langsung disambung kerja lagi. Gimana dia bisa memenuhi target, karena kan kadang ada yang keteteran, ada yang numpuk juga kerjaannya, maka kadang makan pun diburu-buru kayak gitu kan, gimana bisa segera masuk dan menyalakan mesinnya, segera mengerjakan pekerjaannya. Mayoritas buruh di pabrik ini adalah perempuan, namun mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang buruh perempuan, seperti contohnya cuti haid atau cuti hamil. Misalnya kita bisa lihat bahwa 70% itu adalah buruh perempuan kayak gitu, dan 30% itu adalah buruh laki-laki, tapi 70% buruh perempuan ini dia tidak bisa mendapatkan cuti haid, bahkan tidak diberikan. Ketika sakit pun itu tidak diberikan izin untuk istirahat kayak gitu, jadi mereka nggak dapat itu. Bahkan hak-hak yang lainnya pun nggak dapat. Nah, ketika buruh perempuan ada hamil dan agar dia menghindari yang namanya cuti hamil, maka diputus kontraknya. Untuk meningkatkan kapasitas para buruh perempuan, maka di Sukabumi digelar program pendidikan buruh perempuan. Di forum ini, para buruh perempuan bisa belajar tentang banyak hal, mulai dari penulisan, advokasi hak ketenagakerjaan, hingga strategi memasukkan isu perempuan di dalam perjanjian kerja bersama. Targetan kami soal PKB ini bukan hanya menjadi isu umum, bicara soal kita menyalin isi undang-undang ketenagakerjaan dipindah ke dalam ke PKB, tapi gimana juga itu mewakili keterwakilan kedudukan buruh perempuan di dalam PKB tersebut kayak gitu. Maka penting bagi kami, makanya setiap dimanapun ada anggota GSBI yang sekarang sedang memperjuangkan PKB, itu kita dorong gimana keterwakilan buruh perempuan harus dilibatkan dan hak-haknya pun harus dimasukkan di dalam PKB.